Haleluya. Shalom. Mungkin tadi ada kita yang agak telat, bolehkah beri salam dulu, kiri kanan Anda, belakang Anda sedikit. Katakan selamat hari Minggu. Ucapkan damai sejahtera, shalom. Ya, belajarlah untuk senyum yang terbaik, beri senyum yang terbaik. Walaupun wajah kita pas-pasan, tapi kalau senyumnya baik, ya tetap indah saudara-saudara ya. Haleluya. Terima kasih untuk kita semua boleh hadir hari ini dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebuah topik yang 1 bulan berbicara tentang jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Itulah tema kita pada bulan Desember. Dan pada hari ini khusus saya ingin menyampaikan mengapa kita itu bisa melupakan kebaikan Tuhan. Mengapa? Nah, ini sebuah pertanyaan yang pastinya kita dalam hidup sehari-hari bisa terjadi, ya. Mengapa? Nah, dalam semua itu kita harus sadar bahwa akar dari semuanya, akarnya kita bisa melupakan Tuhan itu, akarnya tetap adalah dosa hadir, dosa ada, dosa masuk di dalam dunia ini. Sebelum manusia berdosa, semuanya baik adanya. Amin saudaraku. Dan Allah berkata, jadilah petang, jadilah pagi. Hari pertama alam melihat bahwa semua itu baik. Hari kedua juga gitu, jadilah petang, jadilah pagi. Maka alam melihat semua itu baik. Tapi hari yang terakhir, hari yang ke-6 tidak lagi Tuhan bilang baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Maka Allah melihat itu sungguh amat baik. Bukan lagi baik tapi sempurna, sungguh amat baik. Jadi saudaraku, itu semua tatanan hidupan, bagaimana secara ekosistem ekologinya dunia dalam segala hal sangatlah sempurna baik. Dan manusia diberikan oleh Tuhan menjadi wakilnya di muka bumi untuk merawat, mengurus, mengatur segala sesuatunya. Diberi kuasa oleh Tuhan. Namun begitu jatuh ke dalam dosa, minggu yang lalu saya sudah sampaikan, maka akhirnya dosa itu membuat semuanya, segala sesuatunya menjadi kacau. Dosa merusak tatanan kehidupan yang sudah sangat baik itu. Rusak semuanya saudara-saudara. Maka kita tahu bagaimana Tuhan melakukan sesuatu bagi dunia ini. Air bah dicurahkan, diturunkan Tuhan air yang sampai akhirnya begitu banyaklah dunia ini ya, kondisinya semua mati semua kecuali Nuh, istri, anak-anaknya yang ada di dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Dan saudaraku, rusak semua di saat itu, rusak. Dan juga dosa merusak hubungan, relasi. Apa itu? Relasi, hubungan dengan Allah, relasi dengan sesama, relasi dengan lingkungan juga rusak. Coba Anda lihat sekarang kondisi yang terjadi. Banjir, longsor, segala sesuatu alam ini kacau. Itu artinya rusak hubungan manusia dengan alam ini, lingkungannya rusak semua. Mengapa? Ya karena ego. Karena manusia itu menjadi manusia yang egois. Maunya kepentingannya sendiri, enaknya sendiri semua saudara-saudaraku. Rusak. Jadi dosa merusak hubungan itu. Lalu dosa juga selanjutnya dia menghalangi turunnya hikmat bijaksana dari Tuhan untuk kita. Sehingga kita tidak dapat hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Yang dapat apa? Hikmat setan. Maka ada orang yang menipu, dia anggap itu tidak masalah. Dan sampai dia berkata ini berkat Tuhan, padahal itu tipu. Dan dia menghalalkan segala cara dalam kondisinya yang susah berat, dia membuat sebuah keputusan yang tidak sesuai kebenaran, tetapi dia menganggap bahwa itu semuanya tidak ada masalah.
Jadi hikmat Tuhan tidak lagi ada, tapi hikmat iblis, hikmat dunia inilah yang akhirnya dipegangnya dalam menyelesaikan masalah. Tambah berhasil, tambah baik, enggak, tambah hancur saudara-saudaraku. Dan selanjutnya dosa merusak jiwa, ini untuk manusia sendiri. Jiwanya rusak. Itu pola pikirnya, apanya. Nah, ini saya mau sedikit coba mengupas tentang psikologi ini. Bagaimana manusia akibat dosa itu rusak jiwanya. Dan mekanisme psikologis kelupaan itu, suka lupa tadi itu. Lupa akan kebaikan Tuhan. Kenapa bisa? Sekali lagi akarnya memang dosa. Tetapi kalau kita melihat, ada paling tidak saya menyoroti 3 hal di sini yang penting untuk kita sadari. Yang pertama, ini adalah dalam bahasa Inggrisnya bilang adalah hedonic adaptation. Hedon, tahu hedon? Manusia yang hedon, yang memikirkan selalu segala sesuatunya untuk keinginannya. Pokoknya semuanya itu untuk saya. Dan karena hedon, karena selalu ukurannya adalah bagaimana senang, bagaimana supaya hidupnya nyaman saja, akhirnya dia selalu cepat saja terbiasa dengan kebaikan. Jadi maunya baik selalu, maunya semuanya itu cepat selesai. Dalam jiwanya itu yang rusak. Makanya kalau ada masalah, dianggap Tuhan itu jahat, begitu. Lagu tadi kita nyanyikan, walaupun masalah masih ada, harusnya tetap percaya bahwa bahwa Tuhan punya rencana. Tapi orang yang hedon tidak percaya. Makanya ada teologi kemakmuran yang begitu merajalela belakangan. Dalam 10 tahun terakhir ini kemakmuran itu teologi yang sangat mengganggu iman kekristenan. Apa teologi kemakmuran? Ya semuanya maunya senang, makmur. Seolah-olah tidak ada lagi penderitaan. Kalau ikut Tuhan, kau pasti diberkati. Saya sih tidak pernah mengatakan bahwa ikut Tuhan tidak diberkati. Tapi persoalannya dia selalu mengadopsi hedon itu untuk kepentingannya. Jadi yang lain kalau ada masalah dianggap apa? Orang itu tidak di dalam Tuhan. Kalau ada persoalan, ada masalah, dianggap orang itu bukanlah anak Tuhan. Jadi kalau mobilmu sekarang mobil yang jadul, harusnya 5 tahun kemudian kau sudah bisa punya mobil yang baru, yang Fortuner, dan itu berarti kau anak Tuhan. Nah, itulah teologi kemakmuran. Nah, kacaunya mereka lupa bahwa Yesus berkata, anak manusia itu tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Susah gitu. Makanya banyak orang berpikir ikut Tuhan itu selalu ukurannya apa? Materi. Berapa banyak yang bisa ku dapat? Pelayanan di gereja ukurannya selalu apa? Berapa banyak yang bisa ku dapat? Nah, saudara-saudara, itu sudah secara psikologis karena dosa itu udah rusak jiwa manusia itu. Termasuk saja, bisa saja kita hari ini duduk di sini. Ini perlu kita cek, rusak. Termasuk saya, pendeta juga. Kenapa begitu? Ya karena akarnya tadi dosa itu. Nah itu sebabnya saudara, seringkali akhirnya mukjizat yang kemarin itu menjadi biasa-biasa saja. Karena tadi pokoknya kan itu, pokoknya segala sesuatunya harus menyenangkan saya. Segala sesuatunya harus untuk saya. Pokoknya saya senang. Coba lihat gereja belakangan ini yang sering saya sebut dengan worship self. Apa worship self? Penyembahan untuk menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan Tuhan. Coba bayangkan ngerinya sekarang tuh gereja. Kalau nggak nyaman, misalnya nih, suasananya dilihatnya, kenapa? Panas lah gini, kurang begini, dianggapnya apa? Gak mantap penyembahannya. Loh, kamu mau menyenangkan dirimu atau menyenangkan Tuhan? Kalau nggak ada lampu klip-klipnya, wah tak apalah kayak disco apa namanya itu? Lightingnya ya, kita juga berharap ada lighting kita. Tapi uangnya kan nggak ada, kan lagi dikumpulin.
Persoalannya kalau itu tidak ada, memang ini nggak ada hadirat Tuhan. Ada. Kita pernah kejadian beberapa bulan yang lalu, lampu mati, PLN mati semua. Bagaimana ibadah kita? Apakah berhenti? Tidak. Pakai apa? Pakai gitar. Lalu bagaimana saya khotbah? Apakah khotbah saya jadi lemah? Tidak, justru bersemangat. Mengapa? Karena kita tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi. Karena kita sedang berada dengan Tuhan dalam hubungan relasi dengan Tuhan. Nah, jiwa yang rusak itu enggak kayak gitu ya. Jiwa yang rusak pasti selalu berpikir menyenangkan dirinya. Maka akhirnya ya mukjizat yang kemarin itu menjadi biasa. Enggak disyukuri lagi, ngerti enggak saudara-saudara? Pertolongan Tuhan yang kemarin itu dianggap biasa. Nah, orang Israel contohnya itu bicara tentang manna. Manna itu kan roti dari surga diberikan Tuhan pada orang Israel. Dalam Bilangan 11 ayat 5 dan 6 dikatakan begini ya. Anda catat ya ini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, ya kan? Bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang kita harus kering, kita kurus kering. Memang ini kurus kering mereka. Tapi dibilangnya kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini manusia kurang ajar ini. Inilah hedon tadi. Udah datang dari surga itu, mana itu? Itu dari surga, dari Tuhan kasih untuk makanan mereka dalam perjalanan di padang gurun. Nggak bersyukur gitu. Kurang dan merasa bahwa pertolongan Tuhan itu biasa. Itulah manusia yang rusak jiwanya. Selanjutnya yang kedua, negativity bias. Ini saya beritahu cara berpikirnya selalu negatif. Apa-apa negatif. Otaknya lebih mudah mengingat pengalaman pahit. Otaknya lebih mudah. Satu masalah bisa menutupi 10 berkat yang sudah ada. Nah, ini contoh nih. Jangan-jangan ada di antara kita juga. Misalnya begini. Misalnya. Di dalam sebuah kepanitiaan lah saya bilangnya. Kepanitiaan. Ada satu yang salah misalnya. Itu bisa diingat. Lebih diingat yang salah ini. Daripada segala sesuatu yang sudah dikerjakan dari awal. Sampai akhir begitu baiknya. Tapi yang satu yang salah ini diingat. Memalukan saudara-saudara. Aneh manusia yang seperti itu menurut saya. Terus kita taruh lagi di Facebook lagi. Aduh. Malu-maluin. Itu yang disebut negatif bias. Negativity bias. Dalam pikiran udah rusak itu. Ada hal yang sudah dikerjakan baik. Begitu banyak yang baik. Ada satu saja salah. Yang bisa saja karena kelupaan, silap, atau mungkin saja tidak disadari. Itu bisa panjang ceritanya. Jadi hilanglah semua yang sudah 10 hal yang sudah dilakukan yang baik. Demi untuk apa? Meyakinkan dirinya bahwa yang satu ini membuat semua salah gara-gara yang satu ini. Saudara-saudara, cara berpikir Anda begitu, itu sebenarnya jiwa Anda sedang rusak. Kalau ada yang seperti itu, percayalah, Anda akan gampang kali nanti larut dalam kepedihan sendiri ketika satu masalah datang. Belum sekarang kelihatannya. Jadi seperti contoh misalnya kalau kita makan kue, ya, ini kan kue. Ini saya bersyukur ada yang kirim kue ke rumah saya ya. Terima kasih banyak. Nggak tahulah entah siapa. Saya menyampaikan ini supaya mengertilah ya begitu sudah kondisinya. Bayangkan saja kue udah dikasih mungkin sudah nikmat. Tapi orang yang negatif ini waktu dia makan kue sepotong udah banyak dimakannya jatuh. Yang dia ingat yang kue yang jatuh itu. Padahal yang di perutnya sudah ada 10 kue. Itu gak diingatnya. Yang satu itu yang jatuh itu yang diingatnya. Coba bayangkan saudara. Itulah orang yang jiwanya rusak. Jadi kalau Anda dan saya hari ini memiliki selalu cara berpikir negatif. Bisa dipastikan Anda bisa melupakan kebaikan Tuhan.
Sangat bisa. Oke, saya lanjut. Yang ketiga, apa yang saya sebut sebagai short term thinking, cara berpikir yang sempit, short, pendek. Cara berpikir yang sempit dalam sebuah waktu sekarang, pendek saja. Jadi fokusnya apa? Ya keadaan saat ini. Lalu apa? Lupa bahwa sepanjang sejarah hidup kita Tuhan sudah tolong kita luar biasa. Coba, kita punya satu masalah hari ini, berat. Tapi pertanyaan saya, sepanjang tahun 2025, banyak nggak pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Banyak kan? Tapi kita lupakan itu. Kenapa? Karena kita melihat kondisi saya saat ini. Saat ini saya punya masalah, Tuhan, ini masalahku. Lalu berkata dalam diri, pikiran, jiwa ini bilang, bagaimananya kau Tuhan? Nggak jelasnya kau ini. Padahal dari Januari sampai Desember sekarang ini, Anda sehat, Anda bisa makan. Bayangkan itu. Anda tidak pergi ke rumah sakit misalnya. Anda itu punya cukup, tidaklah bilang berkelebihan atau kaya ya, tidaklah. Tapi kan cukup itu sudah luar biasa, diberikan Tuhan makan untuk kita. Atau tahun ini sudah bertambah umur saudara 1 tahun. Bukankah Anda itu harus bersyukur? Manusia yang jiwanya rusak karena dosa itu short term thinking. Cara berpikirnya itu pendek sekali. Nah sama dalam contohnya murid-murid waktu ada badai. Saya ambil contohnya misalnya Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Ini lagi ada badai nih. Jadi badai tapi Yesus tidur. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tak peduli kalau kita binasa. Nah dibilangnya Yesus tak peduli. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan sudah tolong. Ada mukjizat yang orang-orang sakit yang lumpuh berjalan, orang-orang apa semuanya yang sakit sembuh. Itu gak dilihat mereka. Tapi yang jiwa rusak ini melihat hari ini. Ada badai, kau gak peduli kau Tuhan dengan keadaanku. Kita ini binasa. Nah kita suka gitu. Nah ini memang semuanya sekali lagi didasari jiwa kita belum beres, saudara-saudara. Jiwa kita belum beres. Makanya ada nggak pernah Anda lihat ada masalah sih langsung kayak kesurupan. Lalu dibilang apa? Kesurupan dia Pak, kesurupan. Bukan kesurupan. Sebenarnya depresinya langsung datang. Langsung kayak terbuka lagi mulutnya. Masuk lalat. Depresi. Terus dibilang kesurupan karena setan. Bukan setan. Jiwanya itu belum beres. Makanya pada saat biasanya kalau ada yang dilayani seperti itu, iblis, ada ya, kami banyak pengalaman seperti itu. Diusir-usir setannya. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Setan iblis pergi. Macam mana lah semua segala gaya cara sampai keluarlah muncrat-muncrat dalam, keluar. Nggak keluar dia tetap begini. Karena masalahnya bukan setan. Masalahnya jiwanya ini. Apa yang dilakukan? Ya saya dengan istri cuman pegang ini kan ini ada alam bawah sadar ini. Otak ini kan otak kecil di belakang. Itu alam bawah sadar. Diletakkan, oke? Dipegang, lalu kemudian didoakan. Itu aja. Doa. Tuhan, darah Yesus menyucikan kembali pikirannya. Darah Yesus menguduskan kembali. Ingatkan dia akan kebaikan Tuhan. Begitu didoain, amin, misalnya kita sudah selesai doa gitu, nanti dia terbuka sendiri. Mulai dia lemas, mulai dia ngomong. Beberapa bulan yang lalu kami ada melayani di daerah apa itu ya, di daerah sebelum Hiliduhu. Ada itu wanita, atau berapa katanya dipanggil pendeta, ada dukun lagi udah dipanggilinya, udah habis uangnya tak berapa, pokoknya nggak tahu lah berapa. Kalau saya rasa itu udah jutaan udah habis lah uangnya itu. Dukun dipanggil apa, makin parah Pak katanya. Ya iyalah, nggak ada setannya, udah hanya jiwanya. Dipanggil dukun, ya masuk setan, datang lagi dukun, 2 setan, 3, makin parah lah. Ada bodoh-bodohnya kadang-kadang. Kutanya kakaknya itu,
Yang ini yang kadang-kadang bingung saya. Kakak kerja apa? Oh, dengan bangganya, saya guru Pak, saya ASN. Yang ASN gitu, yang titelnya sudah SPD, sarjana penyakit dalam, masih percaya lagi yang begitu-begitu. Pusing aku kadang-kadang kita lihat di nias kita ini. Maka didoain semuanya. Anehnya waktu kami datang, doa sebentar kami apa? Tahu nggak? Yang wanita itu bilang begini, Bapak pendeta kan? Ibu pendeta kan? Gitu. Iya gimana? Iya aku tahu Bapak sama Ibu orang baik. Nggak seperti yang tadi yang lain itu jahat-jahat. Berarti semua dukun-dukun udah tahu bahwa itu jahat bukan? Lalu mulai ngobrol cerita, mulai sadar. Lalu didoain tiba-tiba blok lebah. Dan situ kita doa. Kenapa dia jadi kemasukan iblis begitu? Ya karena udah datang dukunnya ada berapa coba. Lalu setelah itu sadar. Belum sadar waktu kami tinggalin belum sadar. Udah tidur. Sudah hampir 1 minggu gak tidur-tidur. Bayangkan saudara. Perempuan gak bisa tidur-tidur. Terganggu terus bisa ngomong sendiri. Menjerit tengah malam. Mau lari dari rumah katanya. Dengar saudara. Itu jiwanya udah rusak. Nah kita ini bagaimana gitu loh. Jangan sampai Anda menjadi orang yang short term thinking gitu. Cara berpikirnya yang terlalu pendek. Nah contoh-contoh di Alkitab itu banyak. Saya misalnya tadi bangsa Israel. Ini misalnya Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Orang-orang yang cara berpikir tadi dalam mekanisme psikologisnya itu tadi. Satu misalnya bangsa Israel nih, Ulangan 8 ayat 11 14. Mari kita baca sama-sama. Udah ada di depan karena ini penting. 2, 3 ya. Hati-hatilah. Tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Apabila lembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan tinggi hati melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Inilah yang disebut tadi hedon adoption. Hedonic adoption itu. Bagaimana mereka bisa melupakan Tuhan? Waktu sudah makan dan kenyang. Waktu rumahnya sudah didirikan. Dulu Anda belum punya rumah, capek jungkir balik cari uang supaya punya rumah. Anda bisa setia sama Tuhan, berdoa, Tuhan kau tolong kami berkati segala macam lah. Didoakan kemana-mana pergi didoakan. Setelah punya rumah dan mendiaminya, bisa lupa di situ. Itulah orang hedon tadi. Apabila segala sesuatunya itu bertambah banyak. Dulu ibu istri alamak pergi ke pesta kayaknya padahal imitasi. Mohon maaf, nggak nembak cuma nyindir. Imitasi saudara. Sekarang udah kayak pelak sepeda. Emas betul. Halo. Jangan Bapak Ibu yang pakai emas apa semua terus merasa bersalah atau berdosa, enggak. Saya beritahu buat Bapak Ibu dan kita semua harus sadari. Orang yang misalnya pergi kemana, ke undangan atau kemana, dia pakai emasnya semua. Ya enggak apa-apa karena itu perhiasan kan. Perhiasan kan memang harus dipakai. Amin ibu-ibu. Amin. Pakai enggak apa-apa. Persoalannya adalah ketika engkau memakainya, kau menganggap rendah orang yang tidak memakai. Kau menghina orang yang tidak punya. Lalu kau kadang-kadang kau sengaja. Salam ini udah gelang di sini ada 5-10. Sehingga iya supaya bunyi. Persoalannya di situ. Tapi kalau kau gunakan nggak apa-apa. Namanya perhiasan. Ya perhiasan harus ditonjolkan lah. Ditampilkan. Kenapa? Ya ibu dapatnya secara halal. Karena ibu bekerja, ibu dapat uang, gaji ada, lumayan, jabatan ada. Ya kenapa? Apa salahnya gitu? Saya nggak pernah mau menyindir melihat orang. Kadang-kadang ada orang yang pakai gitu. Saya bilang haleluya. Toko emas berjalan. Nggak apa-apa.
Cuma persoalannya kalau dia merasa rendah orang yang nggak pakai, yang nggak punya, yang hanya memakai kuning juga, cuman ternyata setelah dilihat tembaga, kuningan, lalu Anda anggap rendah. Di situ dosamu, di situ salahnya. Tapi persoalan yang paling sering karena bukanlah masalah perak emas itu, kita yang hedon gitu. Coba lihat artis-artis semua ingin tunjukkan. Dulu ada yang suka ATM-nya, uang di ATM-nya pun ditunjukkannya berapa puluh miliar. Itu apalah itu coba? Coba untuk apalah itu? Apa yang kau tunjukkan di ATM-mu sekian puluh miliar? Di fotonya lagi. Oh, inilah uang saya. Memangnya kalau kau punya 20 miliar gimana? Mati juganya. Bilang dulu kiri kanannya, mati juganya bilang. Karena ada orang yang sombongnya setengah mati. Dipikirin gak mati, dia mati juga. Jadi saudara-saudara gak ada yang perlu kita sombongkan. Katakan amin. Tapi kalau kau punya, ibu-ibu khususnya, kalau bapak-bapak jarang mau yang aksesoris begitu. Ada sih ada, tapi ibu-ibu biasanya. Pakailah. Kalau engkau dapat, itu dari hasil kerjamu. Gak ada masalah. Tapi ingat ya, ibu. Ya, kau punya anting-anting di sini yang 2 kilo. Oke. Ya kan? Tapi ada yang kosong sama sekali. Apa yang ditaruh sini? Peniti. Jauh kali perbandingannya 2 kilo emas dengan peniti, oke? Kau jangan hina yang peniti itu. Jangan kau hina. Gak apa-apa, gunakan. Nah persoalannya hedon. Sekali lagi katakan dengan saya hedon. Ya. Poin yang kedua contoh di Alkitab itu Simson. Simson ini, Anda tahu bagaimana Simson? Simson adalah seorang hakim yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, panggilannya jelas bahwa engkau akan menjadi hakim. Tetapi masalahnya ini desire, hawa nafsunya nggak bisa dikuasainya. Adalah perempuan bernama Delilah. Sudah disuruh oleh orang Filistin, tanya dulu apa kekuatan dari Simson itu. Ditanyanya berulang kali, kau memang begini, nggak sayang kau sama aku? Apa yang membuat kekuatanmu bisa begitu luar biasa? Singa pun dia bisa kalahkan, sampai dia koyak mulut singa itu. Bayangkan begitu besarnya pintu gerbang daripada kota, dia angkat, dia bisa tumbangkan. Berapa banyak orang Filistin dia bisa kalahkan hanya dengan satu rahang keledai yang dia pegang, dia taklukkan itu semua orang Filistin. Saudara-saudara itu ditanya, apa kata si Simson? Kalau aku diikat dengan tali begini. Dicoba. Datanglah orang Filistin, dia lepaskan. Sudah kompromi berulang kali gara-gara cintanya ini jatuh cinta yang sebenarnya bukan cinta, hawa nafsu. Maka kemudian dia tidak tahan lagi, lalu dia bilang, aku akan dikalahkan kalau aku dicukur rambutku, dibotain. Rupanya tenaganya itu di rambut. Kenapa? Karena dia, kata Alkitab, adalah nazir. Dia nazir itu artinya rambutnya tidak boleh dipotong. Itulah sudah menjadi ketentuannya. Tapi dia ceritakan kepada Delilah. Dan kemudian Hakim-Hakim 16 ayat 20, saya ambil satu ayat saja. Berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Setelah digunting rambutnya, dibotakinnya, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah. Berarti sebelum-sebelumnya aku akan bebas dan akan meronta, ya kan? Lepas. Tapi baca ayatnya, tetapi yang garis bawah 2-3 ya. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ketahui dia bahwa Tuhan sudah meninggalkan. Karena itu rahasianya. Maka apa yang terjadi? Dia pun akhirnya ditangkap, dicungkil kedua matanya, dan dijadikan budak untuk menggiling di penggilingan. Berputar-putar saja kerjanya. Saudara-saudara, apa persoalan Simson? Kalau kita melihat tadi di dalam mekanisme psikologis
kelupaan itu, bahwa ternyata ya Simpson tidak menghargai atau melakukan kompromi kecil, kompromi yang kecil tapi berulang-ulang. Dan dia tidak menganggap panggilan Tuhan itu luar biasa. Dia anggap remeh akan panggilan Tuhan dalam dirinya. Jadi dia punya pemikiran sesaat saja. Hari ini dia mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa. Hari ini. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah kehilangan kekuatan. Nggak sadar dia. Dan saudara-saudara, satu hal yang paling mengerikan dari Simpson, ini menjadi catatan buat semua kita termasuk saya, adalah menggunakan karunia yang diberikan Tuhan untuk kesenangan dirinya. Dia gunakan, Tuhan beri dia kekuatan yang luar biasa, tetapi dia gunakan itu untuk hedon tadi, itu menyenangkan dirinya. Jadi kita belajar dari pengalaman orang-orang ini supaya kita bisa menang. Amin saudaraku. Contoh yang lain yang ketiga, Raja Uzia. Nah, siapa Raja Uzia? Alkitab mencatat dalam kitab 2 Tawarikh, nanti kita bisa baca bahwa dia diangkat menjadi raja saat usianya masih sangat muda. Itulah Raja Uzia. Dan dia ikut semuanya aturan kebenaran, takut akan Tuhan, selama ada pembimbingnya bernama Zakaria, orang yang mengasuh dia dan orang yang memberikan banyak nasihat, dia dengarin. Namun setelah Zakaria mati dan kemudian Tuhan menolong kerajaannya, Tuhan menolong dia memimpin, berhasil semua apa yang dilakukannya karena Tuhan ada dalam hidupnya. Nah, ini penyakitnya. Setelah ia menjadi kuat, kata ayat ini dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Orang kalau sudah tinggi hati pasti merusak kerjanya. Biasa itu. Orang yang sombong biasanya merusak saja kerjanya. Itu sudah biasa, sudah begitu memang kodratnya itu. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan dan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Artinya dia ini tidak boleh melakukan ritual di dalam bait Allah. Itu bukan tugas raja, itu tugas imam, membakar ukupan. Tapi dia karena sombongnya, merasa bahwa karena dia raja yang sudah diberkati Tuhan, berasa bahwa Tuhan tetap ada di dalam hidupnya, berpikir bahwa segala sesuatunya itu sudah direstui Tuhan, padahal itu merusak, hal yang salah. Dia lakukan, dia ambil ukupan, dia yang membakar ukupan. Nah, di situ apa yang kita bisa lihat? Maka keberhasilannya menghasilkan kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Lupa dia akan sumber yang sesungguhnya dia peroleh. Dia lupa sumber dia berhasil, dia lupa sumber dia punya kekuatan, dia lupa. Jadi sombongnya itu luar biasa, membuat kita bisa lupa. Sekali lagi termasuk hedonic tadi, hedonic addiction. Bagaimana saudara-saudara dan saya? Dalam tahun ini adakah keberhasilan-keberhasilan? Yes, saya percaya mungkin saudara punya keberhasilan sendiri, tapi tidak perlu disombongkan. Katakan amin. Karena kita tahu sumbernya semua karena Tuhan. Adakah di sini anaknya yang jadi juara-juara? Yes, good. Tapi Anda harus tahu bahwa jangan berpikir inilah hasil didikan saya. Woi, gak usah sombong lah. Katakanlah semua itu karena Tuhan menyertai kami. Amin. Orang yang sombong tuh selalu berkata, sukanya gini, aku itu biasanya sombong tuh gitu. Karena aku yang melakukannya.
Gara-gara aku, itu biasanya sudah mulai itu kalimatnya begitu. Tapi biasanya orang yang belajar dalam kerendahan hati, dia akan selalu berkata, kalau orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan selalu berkata, kita, kami. Dia ikutkan orang lain, dia libatkan orang lain. Jadi ada orang kadang-kadang begini, dengar ya, dia memang sudah capek kerja, melakukan semua sudah luar biasa. Sampai yang lain itu, teman-teman yang lain, itu tidak terlalu ikut campur semuanya misalnya. Tapi ini udah satu tim. Maka dia berkata apa? Dia udah kerjain berat, dia sudah apain. Nah, orang yang sombong itu akan bilang, itulah karena aku yang sudah capek-capek mengerjakan. Coba kalau bukan karena aku, mana bisa? Nah, anak aku udah mulai muncul tuh. Harusnya dia tetap berkata, ya karena kita semua sudah berkontribusi. Baik kecilnya semua kita sudah berkontribusi. Biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu dia. Tapi orang sombong gak gitu. Aku. Raja Uzia lupa bahwa dia berhasil karena Tuhan. Tapi dia pikir karena dia. Hancurlah hidupnya. Dan dia akhirnya dia kena penyakit. Tuhan. Saya percaya Tuhan itu sangat sedih dengan orang yang seperti itu. Oke. Yang keempat. Ada 4 contoh saja. Jemaat Efesus. Nah, ini saya waspada dengan yang satu ini. Kita baca dulu ya di dalam kitab Wahyu. Ini bukan Efesus ini. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4. Wahyu itu kan? Ya. Kita baca kitab Wahyu pasal 2 ya. Ayat 2 sampai yang keempat. Enggak apa-apa yang ditampilkan yang tadi saja, langsung ditampilkan saja ya. Enggak apa-apa yang tadi itu. Bukan Efesus tapi Wahyu. Aku tahu ya, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Aku tahu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mari kita lihat slide tadi. Kalau begitu, apa yang kita bisa lihat dalam kebenaran ini? Bahwa Tuhan lihat jemaat Efesus itu rajin, luar biasa dalam melayani. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi bukan orang malas itu. Jemaat Efesus bukan pemalas. Jerih payahmu maupun ketekunanmu tekun. Sabar menderita karena nama Tuhan. Rajin melayani, rajin dia di dalam pekerjaan Tuhan. Dan itu tidak ada yang salah, bagus. Tapi kata Tuhan pula, aku mencela engkau. Ada satu hal yang sudah kau tinggalkan. Itu adalah kasihmu yang semula. Jadi mengasihi Tuhan, lupa dia. Nah, ini buat saya ini harus hati-hati betul. Peringatan juga untuk kita semua. Terlalu sibuk bekerja, seolah-olah tanda kutip untuk Tuhan, tapi lupa mengasihi Tuhan. Jadi kenapa kita bisa lupakan kebaikan Tuhan? Terlalu sibuk bekerja cari uang, lupa kebaikan Tuhan. Nah, itu dia. Banyak yang kita lakukan, lupa bahwa Tuhan yang memberikan kebaikan itu. Kata Alkitab apa? Ada kan bagaimana orang kalau kekayaan itu dapatnya dari mana? Hah? Apakah dengan kekuatannya? Amsal bilang tidak demikian kan? Hah? Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak menambahinya. Nah, berarti Tuhan unsur itu yang pertama. Tapi kita lupa. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena hebatnya kita. Saudara-saudara, pada akhirnya sekali lagi saya ulangi dari atas, karena ini psikologis yang mengganggu, rusaknya itu ya. Hedonic adoption tadi, coba Anda cek bagaimana kita
Negativity biasnya bagaimana kita dalam berpikir negatif? Selalukah? Seringkah? Kalau hedon bagaimana? Selalu mikirin kekayaan kah? Yang selalu dikejar selalu adalah bagaimana saya senang, bagaimana saya menikmati. Mukjizat saja yang dikejar. Tidak salah mukjizat. Saya tidak pernah alergi dengan mukjizat. Saya tidak pernah alergi dengan berkat. Yes. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika itu menjadi dasar Anda di dalam menjalani hidup. Bukan. Itu berarti jiwa kita udah rusak, ya. Apakah kita berpikir terlalu sempit hari-hari ini hanya fokus pada keadaan ini, lupa perjalanan hidup yang sudah tolong. Bagaimana kita hari ini? Ibu bapak, kami juga, ya, banyak berbicara. Saya dengan istri banyak kami diskusi. Bagaimana dengan dunia anak-anak kita, semuanya yang tentunya membutuhkan banyak biaya untuk kuliah semuanya. Pertanyaannya, adakah kita khawatir, takutkah dalam semuanya? Itu berarti saudara-saudara sedang berpikir apa? Short term, pikirannya untuk sempit sekali. Hanya untuk memikirkan kondisi sekarang. Ingatlah bahwa Tuhan sudah tolong. Amin. Saya dengan istri masih ingat sekali bagaimana perjuangan sampai dari Medan sana 30 tahun yang lalu. Sampai di Nias ini waktu itu jalannya lubang-lubang semua, kayak mohon maaf, lebih bagus lagi jalan ke sawah saya dulu di kampung saya di Kabanjaya sana daripada jalan yang ada di sini. Bayangkan, lubang-lubang semua. Apalagi udah hujan, aduh, naik sepeda lagi lebih bagus lagi di kampung saya. Naik kereta lembu, saya di atas naik kereta lembu itu, naik ke lembu itu pulang pergi, bisa duduk tenang. Pada waktu itu bayangkan susahnya keadaan, sulitnya, tapi Tuhan tolong, dibantu Tuhan dengan cara Tuhan yang sangat ajaib, pelan tapi pasti. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong, bukan? Pertanyaannya, kenapa kita kadang-kadang ragu untuk ke depan? Kenapa kita ragu anak kita nanti ke depan kuliah atau enggak ya? Kenapa kita ragu? Jawabannya itu short term thinking tadi, cuma mikirin kondisi sekarang. Kita nggak mikirin yang lalu, kan Tuhan sudah tolong. Panjang itu kan, panjang kan, panjang lah. Coba dulu waktu Anda sebelum menikah, terus susah juga pas awal menikah, apapun tak ada. Waktu kami menikah, apa yang saya bawa dari Medan? Kami bawa dari Medan 1 kuali piring kaca ada Maya, itu pun dikasih itu 2 atau 3 piring. Dari kampung saya bilang begini, kalau kau nanti makan, makanlah dulu dari piring ini. Jadi makan berdua. Berasnya dikasih, dibilang jangan kau kasih orang, jangan kau jual. Bayangkan, di dalam beras itu ada 2 apa 3 telur ayam, saya nggak tahu tuh. Pokoknya itu wajib saya bawa. Itu cuma dibawa dengan 1 kuali dengan sendoknya. Setelah menikah semua pulang hanya itu. Terus sekarang Tuhan sudah kasih rumah yang luar biasa. Ada mobil legend yang hebat, saudara-saudara. Itu mobil legend itu hebat itu, saudara. Bisa sampai Medan, bisa pulang pergi. Kemarin baru pulang dari Teluk Dalam, tak pernah rewel, santai aja. Anda tahu, bisa besarkan anak. Harapan sebenarnya cuma 2 saja karena ikut program pemerintah. Tapi ternyata orang tua bilang sepi nanti hidup kalian kalau cuma 2 anak. Ini buat yang masih 2 ini anak saya, beritahu aja nih. Sepi nanti, anak kalian cuma 2, sepi. Lalu bagaimana mak? Percayalah, kalian semua anak-anakku semua 5. Lalu gimana rupanya mak? 5 aja aku udah rasa sepi. Kalau tahu aku dulu kayak gini sepinya hidup ini, 8 ku bikin anakku katanya. Wah, cemana? Bukalah KB, bilang sama mama itu, buka KB-nya. Jangan cuma 2. Kami dengan bilang iya juga, gimana ya adalah. Ya karena mama sudah berdoa, ya udah dibuka KB. Ajaib Tuhan, bukan 1, 2 kembar. Makin stres sebenarnya. Kenapa? Uangnya dari mana? 1 diminta, dikasih Tuhan tadi 2. Kan bagaimana uangnya?
Tapi disitulah kita percaya Tuhan tolong. Amin saudara-saudara. Nah sekarang lagi kuliah dia. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan sudah tolong dulu, dia lahir jadi kembar dua-dua ini. Halo, masa Tuhan tidak tolong nanti sampai dia selesai? Hei, ingat ya, kebaikan Tuhan di masa lalu kalau kita ingat, itu adalah benih iman di masa depan. Percayalah, itu benih iman di masa depan. Jadi jangan pernah kau lupakan kebaikan Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun ini saudara-saudara. Jangan sampai kau lupa bahwa kita bisa sampai pada hari ini. Itu karena Tuhan. Ada orang menjelang detik-detik tutup tahun meninggal. Tidak bisa dilewatinya tahun ini. Tadi datang lagi WA ke saya. Berdoa Pak tolong adik saya. Ruang ICU. Ini sudah tanggal 28. Tinggal 3 hari lagi selesailah tahun ini. Di ruang ICU. Saya bilang kasih videonya coba lihat dek. Saya bilang saya lihat semua. Waduh saturasi oksigennya turun tajam sekali. Dan dibuka matanya udah nggak bergerak sama sekali. Itu artinya kesadarannya sudah hilang. Bayangkan betapa sedihnya menutup tahun. Belum lagi kalau kita ingat bagaimana teman-teman kita di Tapanuli, Aceh Barat sana, Sumatera Barat. Coba lihat saudara-saudara. Nggak bisa melewati Natal yang penuh dengan sukacita semarak dalam kepedihan. Makanya ada yang mengatakan dalam sebuah artikel, dia bilang betapa kita merayakan Natal dalam ratapan katanya. Jadi merayakan Natal dalam ratapan. Natal memang lagunya lagu Natal tapi dalam ratapan. Mengapa? Karena mereka nangis itu, nyanyinya tuh nangis. Telah lahir di Bethlehem Tuhan ada. Dalam ratapan menyanyikannya. Kalau Anda masih bisa seperti ini, bukankah Anda harusnya bersyukur, bukan? Bukankah itu kebaikan Tuhan juga? Jadi tolong jangan terlalu short term thinking, jangan terlalu sempit cara berpikirnya. Jangan terlalu sempit. Anda dan saya sudah diberikan Tuhan waktu kesempatan yang indah. Maka nikmatilah, syukurilah. Maka mari saya ajak kita lihat slide selanjutnya. Praktekkanlah hari ini. Yang pertama, berhenti Anda sejenak dari kesibukan Anda. Berhenti sejenak. Oke. Lihat ke belakang dalam hidup Anda ini 1 tahun ini. Buat daftar kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Buat daftarnya. Tulis. Anda punya catatan. Tulis kebaikan Tuhan. Apa? Coba. Ibu-ibu sama bapak-bapak nanti sampai di rumah tulis. Apa kebaikan Tuhan ya. Diskusikan. 1. Kita masih bisa makan. 2. Sehat, kita tidak masuk rumah sakit, tidak opname kita selama 1 tahun. Lihat semua kebaikan Tuhan. 3. Anak-anak kita bisa lulus sekolah. Kalau ada yang baru masuk SMA, baru tahun ini, anak kita bisa masuk SMA. 4. Apa? Tulis semua, tulis. Jangan ingat semuanya yang pahit-pahit, yang jelek-jelek. Jangan ingat. Nomor 4 apa? Ditipu orang saya. Hilang uang saya. Gak usah diingat. Buang. Ditipu Syanu. Hilang 100 sekian juta. Ditipu orang sana aku. Julo-julo dilarikan. Itu gak usah kau ingat. Itu gak usah kau ingat. Malu-maluin itu. Kau ingat apa kebaikan Tuhan saya? Tulis. Makanya tulis sesuatu. Kau catat baik-baik. Tidak. Ya, ingin ya. Tidak pernah kami tidak makan, ya kan? Ya, jangan pula kau tulis, ya memang kami makan cuman ya hanya mana saja, nggak ada bawang pre, nggak ada bawang putih. Seperti tadi itu, kurang asam itu manusia begitu. Udah kayak Israel tadi itu kan, apa kami nggak ada mentimun katanya, bayangin kan? Nggak ada bawang pre, nggak ada bawang putih katanya lagi itu, hanya mana ini. Mana pun kau bisa syukur, bisa hidup, ya kan? Coba tuliskan. Jangan berpikir yang kelima apa? Anakku belum dapat jodohnya. Itu kau pikirin belakangan itu. Tak mana lah anakku ini. Jodohnya pernah datang tapi hilang lenyap. Kau suka ingat itu. Yang aneh-aneh itu kau suka ingat. Yang kau ingat itu kebaikan Tuhan. Tulis baik-baik. Halo, tulis. Bilang kiri kanannya, tulis. Karena Anda lupa. Tulis.
Jangan kau ingat yang pahit dalam hidupmu. Saya banyak yang pahit, salah, yang salah. Tapi saya belajar tuh ingat kebaikan Tuhan. Titik. Ada nggak kegagalan saudara? Ada. Tapi ingat kebaikan Tuhan. Masih bisa kita hidup sekarang. Jalani hidup. Haleluya. Amin saudara-saudara. Jangan di penghujung ini mau menutup. Anda selalu mikirinnya selalu kepedihan hati. Selalu aja kesusahan yang Anda ingat. Nah itu tadi. Apa tadi? Kalau seperti itu tadi. Dalam mekanisme psikologis tadi kelupaan itu apa namanya? Negativity bias. Selalu mikirannya negatif saja. Siapa di sini yang ada yang masih ingat selalu salah kawannya, salah saudaranya, salah temannya. Mungkin Anda juga ada yang mengingat salah saya. Aduh tolonglah. Tak usah lagi kau ingat itu. Udah mau lewat itu 2025. Jangan kau ingat-ingat semuanya. Memang, mohon maaf, ibu-ibu biasanya itu, wanita. Oh, wanita adalah ahli sejarah. Dia mengingat segala sesuatunya dengan baik. 10 tahun yang lalu pun kesalahan masih diingatnya. Ngeri. Jangan nggak usah lah. Udahlah, cukuplah. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ibu, ingatlah kebaikan suamimu. Amin ibu. Nah, hanya 2-3 orang. Itu artinya masih ingat terus kejelekan suaminya. Jangan ingat kesalahan kejelekan suamimu ibu. Amin ibu. Nah, bertambah sedikit. Tapi yang pasti tulis. Supaya tidak lupa, tulis. 1, 2, 3, tulis. Lihat ke belakang, buat daftarnya. Dan ketiga, ini bicarakan dengan seseorang. Hari ini maunya hari ini langsung. Jangan tunggu lagi besok lusa. Coba mulai bicarakan. Seseorang, siapa seseorang? Pasangan kita pastinya lebih baik. Kalau sudah janda misalnya, suami tidak ada, dengan anaknya bicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Kemarin kami ingatkan anak-anak kami walaupun hanya lewat video call. Ingatlah bagaimana kebaikan Tuhan. Ya. Dan selanjutnya lagi, mulailah jurnal untuk bersyukur. Buat jurnalnya. Apa yang Anda syukuri? Bersyukur apa? Setiap hari apa? Jurnal. Buat jurnalnya itu. Bersyukur. Kalau bisa buat tanggalnya. Kalau masih ingat. Tapi sekarang mulai buat jurnal tanggal segini bersyukur. Contoh, anakku sakit. Udah sehat misalnya kan. Pernah mengalami apa tapi ditolong Tuhan. Pernah sampai pernah babiku mau mati tapi ku kasih aja dengan yang ditolong Tuhan sehat. Itu bersyukur juga. Kenapa enggak? Kalau babi mati kan rugi. Tapi kan sembuh babinya. Jadi bisa dijual. Ya begitu, syukuri. Yang kecil-kecil sekalipun. Bukan mesti harus saya dulu kanker. Lalu gimana? Sehat, haleluya. Ketinggian. Gak semua orang penyakit kanker. Tapi kalau dibilang saja Anda yang kecil saja. Saya pernah batuk berdahak. Batuk saya kurang berwibawa. Semana batuk kurang berwibawa? Buat ya kan gitu. Biasanya kalau batuk berwibawa gini. Berwibawa. Ini enggak. Ini enggak berwibawa lagi. Maka kalau begitu batuk Anda masih seperti itu, bersyukur Tuhan tolong. Sepele, kecil bukan? Iya, tapi bersyukur. Kenapa kita selalu lupa yang kecil-kecil? Anda pernah bisulan? Halo, saya di sini pernah bisulan, misalnya, ya kan? Bisulan nggak pecah-pecah, nggak tahu bagaimana caranya. Akhirnya, aku berdoa pada Tuhan. Malam itu pecah bernanah dia. Bersyukur. Ini saya mengajak kita jangan terlalu besar-besar kali gitu loh. Haleluya, amin saudara. Lihat yang sederhana yang Tuhan sudah tolong. Marilah kita ingat saudara-saudara kebaikan-kebaikan yang sederhana pun dari Tuhan kita. Ingatlah baik-baik pernyataan saya ini. Yang tadi sudah saya katakan, setiap ingatan akan kebaikan Tuhan adalah sebuah benih iman untuk
Anda melangkah di masa depan. Jadi ingatlah kebaikan Tuhan pada tahun ini semua. Itu merupakan benih iman untuk Anda memasuki tahun depan. Bersemangat Anda menjalani hidup. Percayalah, Dia akan menolong kita terus menyertai dalam sepanjang kehidupan. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Berikan sekali lagi kemuliaan hanya bagi Dia saja. Amin. Mari semua pemain musik kita angkat.